Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 311. Ketika Tian Linger kembali ke rumah, Tian Changsheng sedang minum teh di ruang tamu, meskipun dia terlihat santai, dia jelas sedang menunggu Tian Linger. Pada hari yang sama, Linger menemukan bahwa Tian Changsheng sedang melihat dirinya sendiri dari sudut matanya. Dia sengaja tidak menyapa Tian Changsheng, tetapi berjalan menuju kamarnya. Tian Changsheng sangat cemas ketika dia melihat situasinya. Dia ingin bertanya bagaimana makanannya dan bagaimana Tian Linger bisa kembali ke kamar. "Cucu perempuan, apakah kamu ingin mencoba teh baru kakek?" Tian Changsheng bertanya. "Apakah kamu ingin mencoba teh baru, atau berbicara tentang makan malam?" Tian Linger berhenti dan berkata. Pikiran Tian Changsheng terlihat, wajahnya malu, dan dia berkata, "Kakek tidak peduli denganmu, cepat datang, dan beritahu kakek apa yang terjadi." Tian Linger menundukkan kepalanya dan berjalan ke Tian Changsheng bersamanya. Bahu merosot. Melihat kepala roh ini, Tian Changsheng tahu bahwa Tian Linger sangat tidak senang setelah makan makanan ini, tetapi ini tidak mengherankan, lagi pula, Han Xian telah dengan jelas menolaknya sekali sebelumnya. Dia bilang dia baru saja memperlakukanku sebagai saudara perempuan. Tian Linger berkata dengan lemah. Tian Changsheng menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya, kamu seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Perasaannya terhadap Su Yingxia tidak akan berubah dengan mudah. Aku benar-benar tidak menyangka dia sangat mencintai Su Yingxia. Saya pikir dia menjalani kehidupan yang sangat memalukan dalam keluarga Su." Tian Linger tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Han Xian. Dia menderita penghinaan, dan Su Yingxia melakukan hal yang sama. Mungkin itu masalahnya, bagaimana keduanya bisa orang yang saling membayar akan mudah diserang oleh faktor dunia luar yang mempengaruhi hubungan mereka. Jika kamu mengetahuinya, itu hal yang baik. Tian Changsheng tersenyum bahagia. Dia selalu khawatir bahwa Tian Linger akan terluka parah oleh insiden ini, tetapi jika Tian Linger dapat mengetahuinya saat ini, itu akan sangat bagus. Dia mengatakan bahwa ketika dia adalah saudaraku, dia juga akan melindungiku, kata Tian Linger. Tian Changsheng tertegun sejenak, lalu menjadi bersemangat dan tidak bisa menahan tawa. Melihat kegilaan tiba-tiba Tian Changsheng, Tian Linger bertanya tanpa alasan, "Kakek, apakah Anda disadap karena tertawa? Apa yang lucu?" Tian Changsheng tidak menganggapnya lucu, tetapi senang dari lubuk hatinya. Jika Han Xian menganggap Tian Linger sebagai adik perempuannya dan bersedia melindungi Tian Linger akan memiliki payung pelindung yang besar. Saya tidak berani mengatakan bahwa di seluruh Cina, setidaknya di wilayah utara, tidak ada yang berani menggertak Tian Ling di masa depan. Anak. Tian Linger, kamu tidak tahu berat saudara ini. Ketika kamu memahaminya nanti, kamu akan tahu apa yang aku tertawakan, kata Tian Changsheng. Jumlah? Berapa jumlahnya? Tian Linger bertanya-tanya. Tak terlukiskan, ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan tahu. Tian Changsheng tersenyum misterius. Tian Linger telah mengajukan pertanyaan ini lebih dari satu kali, tetapi Tian Changsheng menolak untuk memberikan jawabannya. Bahkan jika tidak ada gunanya mengancamnya dengan janggut, jadi Tian Linger tidak repot-repot menjelaskannya. "Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat dulu," kata Tian Linger dan berjalan menuju kamar. Tian Changsheng dalam suasana hati yang sangat baik, dia tidak bisa menahan diri untuk menyenandungkan sedikit lagu, berpikir bahwa Han Xian menganggap Tian Linger sebagai saudara perempuannya dan ingin melindungi Tian Linger, dan hatinya berbunga-bunga. "Ayah, mengapa kamu begitu bahagia?" Ketika Tian Honghui kembali ke rumah, Tian Changsheng belum pulih, jadi itu membuatnya merasa sangat aneh. "Tentu saja itu hal yang baik, dan itu hal yang sangat bagus," kata Tian Changsheng. Tian Honghui berjalan ke sofa dan duduk. Setelah diperingatkan oleh Han Xian terakhir kali, Tian Changsheng khawatir, dan bahkan dia mulai khawatir tentang gejala sisa yang akan ditimbulkan oleh insiden ini. Sudah lama sejak Tian Changsheng hati sepertinya ini, jadi Tian Honghui menduga ini pasti terkait dengan Han Xian. "Ayah, hal-hal bahagiamu ada hubungannya dengan Han Xian, kan?"
Tian Honghui bertanya. N. Tian Changsheng mengangguk sebagai jawaban. Tian Honghui tidak bisa tidak mendekat, dan berkata dengan tidak sabar, "Ayah, jangan brengsek. Jika ada sesuatu yang baik, tolong bagikan dengan saya." Tian Changsheng melirik Tian Honghui, kaki gagak di sudut matanya bisa menangkap lalat, dan dia berkata, "Putrimu adalah saudara perempuan Han Xian sekarang, dan Han Xian berkata bahwa dia akan melindunginya di masa depan. Kamu mengatakan itu layak untuk bahagia, kan?" Tian Honghui menatap tak percaya, kata-kata Han Xian setara dengan perlindungan keluarga Tian. "Ayah, apakah yang kamu katakan itu benar?" Tian Honghui berkata dengan penuh semangat. "Tian Ling'er memberitahuku secara pribadi, apakah itu masih palsu?" kata Tian Changsheng. "Bagus, bagus." Tian Honghui melambaikan tinjunya dan berkata, "Aku tidak menyangka Ling'er memiliki kekayaan seperti itu." Dengan, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Pada saat ini, Tian Ling'er tiba-tiba datang ke ruang tamu. Tian Honghui dengan cepat menyingkirkan apa yang ingin dia katakan selanjutnya. "Ling'er, kenapa kamu belum istirahat?" tanya Tian Honghui. "Aku lupa memberitahumu sesuatu. Han Xian berharap kita bisa menyumbang ke rumah tercinta. Ada beberapa anak dengan cacat fisik bawaan. Dia ingin menggunakan pengaruh Tianjia agar lebih banyak orang memperhatikan masalah ini," kata Tian Ling'er. Tian Honghui melirik Tian Changsheng dan berkata, "Ayah, mengapa kita tidak langsung mengadakan pertemuan amal atas nama keluarga Tian kita?" Tian Changsheng berkata, "Han Xian memiliki permintaan seperti itu, bagaimana mungkin keluarga Tian tidak puas?" Segera setelah Han Xian kembali ke villa di lereng gunung, Tian Changsheng menelepon dan mengatakan bahwa pertemuan amal akan diadakan untuk panti asuhan dalam waktu dekat, sehingga lebih banyak pebisnis dapat berpartisipasi dalam masalah ini. Tentu saja, Han Xian tidak memiliki pendapat, biarkan saja Tian Changsheng memikirkannya sendiri. Bagaimanapun, ini bukan masalah besar, dan keluarga Tian bahkan tidak bisa menangani hal ini. Setelah menutup telepon, Han Xian menunggu di ruang tamu untuk Su Yingxia pulang kerja. Yang Chen sudah menelepon sebelumnya, dan semua foto sudah beres. Besok, Han Xian harus memilih foto. Ini membuat Han Xian sangat bersemangat. Dinding rumah sudah lama kosong, dan akhirnya foto pernikahan dia dan Su Yingxia bisa digantung. Ini adalah sesuatu yang telah dinanti-nantikan oleh Han Xian. Su Yingxia telah mengalami hari yang mendebarkan hari ini, karena perusahaan saat ini telah berkembang ke titik yang tidak dapat dia bayangkan, dan dia tidak melakukan apapun sepanjang hari, hanya mendengarkan laporan, tetapi laporan ini mengejutkan Su Yingxia berkali-kali, dan bahkan kemudian semua sedikit mati rasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak hal telah terjadi selama dia meninggalkan Yuncheng, dan perusahaan keluarga Su telah sepenuhnya mengubah wajahnya, menjadi perusahaan yang pengaruhnya di Yuncheng hanya di bawah Tianjia. "Xian, siapa pembantu yang kamu pekerjakan itu? Mereka terlalu kuat. Apakah kamu tahu berapa banyak kerjasama yang ada di perusahaan? Berapa banyak bidang yang terlibat?" Su Yingxia berkata kepada Han Xian sambil menghela nafas ketika dia kembali ke rumah. Tak perlu dikatakan kemampuan Qin Lin, dia berdiri di tangga yang diberikan oleh Han Xian, dan bisa membunuh jalan berdarah di Yanjing, apalagi Yuncheng kecil. "Akan memilih foto besok, apakah kamu bebas?" Han Xian tidak terlalu peduli dengan perusahaan, jadi dia mengubah topik pembicaraan. "Apakah fotonya sudah keluar?" Su Yingxia menantikan untuk melihat produk jadi dia juga sangat mementingkan masalah ini. "Ya, Yang Chen sudah memanggilku," kata Han Xian. "Jika kamu bebas, untuk masalah penting seperti itu, tentu saja kamu bebas." Setelah Su Yingxia selesai berbicara, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sedikit rendah. Han Xian bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tidak ingin melihat foto-fotonya?" Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya rasa saya tidak dapat menunjukkan nilai saya di perusahaan. Mereka telah melakukan segalanya, dan mereka telah melakukannya. Melakukannya lebih baik dariku." "Bagus." Han Xian tersenyum tak berdaya dan berkata, "Kamu adalah ketua dewan, dan kamu berada di posisi tinggi, jadi bagaimana kamu bisa melakukan semuanya sendiri?"
Kamu harus memahami kebenaran dari kesulitan tuannya. Bekerja, dan mengapa kamu tidak senang ketika mereka melakukan pekerjaan dengan baik? Apa? Ada apa dengan pekerjaan tuan? Su Yingxia bertanya dengan bingung. Pelayan bekerja keras, itu berarti orang biasa hanya dapat bekerja dengan kekuatan mereka. Orang tengah bekerja dengan cerdas, itu berarti orang-orang ini bekerja dengan IQ mereka, dan Anda milik tuannya, Anda hanya perlu menyuruh orang untuk bekerja. Han 3000 menjelaskan. Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan orang biasa. Su Yingxia mengangkat alisnya dan mengetuk Han San dengan sengaja. Han Xian mencibir dan berkata, kalau begitu coba tebak, apakah saya orang biasa? Su Yingxia cemberut dan berkata, tentu saja bukan orang biasa, tetapi jangan buru-buru menjelaskannya kepada saya akan mencari tahu di masa depan, benar? Menghadapi pertanyaan Su Yingxia, Han Xian mengangguk dan berkata dengan tulus, Anda akan tahu nanti, ketika waktunya tepat, saya akan memberitahu Anda semuanya. Bab 312. Setelah Tianjia merilis berita asosiasi amal, seluruh komunitas bisnis di Uncheng siap untuk pindah, karena serangkaian perilaku perusahaan keluarga Su, mereka semua khawatir mereka akan menjadi sasaran keluarga Su, jadi mereka dapat menyenangkan Tianjia saat ini, benar bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Banyak orang menajamkan kepala dan ingin mendapatkan tiket ke klub amal. Di kamar presiden di Peninsula Hotel, Qi Yun, yang tidak memakai kacamata, terlihat berseri-seri bahkan dengan pakaian biasa. Kecantikannya terpancar dari tulangnya, dan kerutan, senyum, dan setiap gerakannya semua bergolak dan membuat ketagihan. Tidak sulit bagimu untuk mendapatkan tiket masuk ke pertemuan amal, kata Qi Yun kepada Dong Hao. Melihat perubahan Qi Yun, hati Dong Hao sangat sulit untuk diterima, karena dia tidak ingin pria lain melihat sisi wanita muda ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikan apa yang akan dilakukan Qi Yun. Jika Qi Yun pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan amal, itu pasti akan menjadi blockbuster, akan ada banyak mata penuh nafsu pada Qi Yun, dan yang lebih penting, Dong Hao tahu siapa yang dia tuju. Nona, apakah amal semacam ini masuk akal bagimu untuk berpartisipasi? Kata Dong Hao. Apakah masuk akal? Apakah Anda memenuhi syarat untuk membantu saya mendefinisikannya? Kapan saya membutuhkan persetujuan Anda untuk apa yang akan saya lakukan? Kata Qi Yun dingin dengan ketidakpuasan. Dong Hao menundukkan kepalanya dan berkata, Nona, Dong Hao tidak bermaksud begitu. Anda bukan dari dunia bisnis Yuncheng. Sangat mudah untuk disalahpahami ketika Anda pergi ke pertemuan amal. Selebriti menghadiri pertemuan amal semacam ini. Wanita-wanita ini berpartisipasi dengan mentalitas mampu memanjat orang kaya. Dong Hao tidak ingin Qi Yun disalahpahami. Apakah menurutmu mereka akan memperlakukanku sebagai pelacur? Qi Yun berkata sambil tersenyum. Dong Hao tidak berani berbicara, ketiga kata ini benar-benar menghina Qi Yun. Silakan, saya tidak berdiskusi dengan Anda, tetapi perintah, kata Qi Yun dengan nada keras. Ya. Dong Hao menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dari ruangan. Qi Yun datang ke kamar mandi dan melihat dirinya di cermin, dia tidak pernah mencoba melepas kacamatanya selama bertahun-tahun. Ini juga saatnya untuk mengubah keadaanmu. Setelah hidup dengan kacamata selama bertahun-tahun, kamu seharusnya sangat sedih. Mulai hari ini, aku akan membiarkan dunia menyaksikan kecantikanmu, kata Qi Yun pada dirinya sendiri di cermin. Aku lebih baik dari Su Yingxia, Han Xian. Apakah itu tubuh atau penampilan? Bisakah kamu benar-benar menutup mata kepadaku? Mata Qi Yun berangsur-angsur menjadi gelap saat dia berbicara. Jika ada pria lain, dia akan sangat percaya diri. Tapi di depan Han Xian, dia sedikit kurang percaya diri, karena sejauh ini dia belum melihat orang seperti apa Han Xian itu. Studio Yang Chen. Han Xian dan Su Yingxia datang untuk memilih foto di pagi hari, dan keduanya sangat emosional. Saudara Xian, Saudari Yingxia, Anda datang terlalu dini. Su Tong, yang baru saja membuka pintu, berkata dengan senyum di wajahnya. Su Yingxia tidak bisa menunggu di rumah. Dia bahkan tidak pergi lari pagi hari ini. Jika Han Xian tidak menghentikannya, dia akan berencana untuk pergi sebelum jam 7.
Sutong, kamu telah belajar untuk mengolok-olok orang, ini adalah perilaku yang buruk, kata Su Yingxia. Sutong sangat iri dengan hubungan antara keduanya, karena dia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah. Ketika Su Yingxia meminta Han Xian untuk berlutut dan mengucapkan 3 kata yang saya inginkan, mata Sutong merah. Adegan ini ditakdirkan untuk diingat selamanya olehnya. Saudari Yingxia, aku tidak mengolok-olokmu, tapi iri padamu, kata Sutong. Mengapa kamu memilih studio di sini? Gang ini tidak ramai. Han Xian bertanya tanpa alasan. Ada sangat sedikit orang di gang-gang terpencil. Area semacam ini digunakan untuk bisnis. Tidak diragukan lagi jalan buntu. Karena sewanya murah, dan kami mengambil pekerjaan secara online, tidak ada persyaratan tinggi untuk lokasi. Lagi pula, saya mengandalkan keahlian untuk makan. Pada saat ini, Yang Chen baru saja datang ke pintu studio dan menjelaskan kepada Han Xian. Han Xian mengangguk dan mengikuti Yang Chen ke studio. Tempatnya tidak besar. Ada banyak produk jadi, terlihat agak berantakan, dan benar-benar tidak ada bandingannya dengan toko pengantin kelas atas lainnya, jika bukan karena reputasi baik Yang Chen di internet, dengan begitu toko, diperkirakan akan sulit untuk bernegosiasi bisnis. Agak berantakan, itu membuatmu tertawa. Yang Chen berkata dengan malu. Jika saya tahu bahwa studio Anda seperti ini, saya pasti tidak akan memilih Anda, kata Han Xian terus terang. Yang Chen memiliki ekspresi malu di wajahnya, lingkungan seperti ini memang sulit untuk memberikan kesan yang baik kepada orang-orang, tetapi di bawah tekanan hidup, memulai bisnis tidak semudah itu. Saya melihat bahwa Anda memiliki reputasi yang baik secara online, dan bisnis Anda harus baik. Mengapa Anda tidak mengubah lokasi Anda? Su Yingxia bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Yang Chen tersenyum dan tidak menjelaskan, tetapi Han Xian menemukan bahwa ekspresi Sutong berubah, sepertinya Yang Chen menyembunyikan sesuatu. Secara alami, Han Xian tidak akan bertanya lebih banyak tentang hal-hal yang tidak ingin disebutkan pihak lain. Semua foto telah disempurnakan, Anda dapat mengambilnya dan melihat apa yang akan digunakan sebagai bingkai, apa yang akan digunakan sebagai hiasan, dan juga beberapa aksesori kecil, kata Yang Chen. Ketika mereka berdua memilih foto, mereka hanya mengerti mengapa Yang Chen memiliki reputasi yang baik di internet. Keterampilan fotografinya memang sangat bagus, dan setiap foto disajikan dengan sempurna, yang membuat Su Yingxia jatuh ke dalam situasi yang sangat kusut, tidak tahu mana yang lebih baik. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin menggantung mereka masing-masing di rumah, kata Su Yingxia kepada Han Xian yang kusut. Kenapa kamu tidak menjadikannya wallpaper dan menempelkannya di semua dinding rumah, kata Han Xian sambil tersenyum. Su Yingxia menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun dia benar-benar ingin melakukan ini, itu terlalu berlebihan. Akan memalukan melihat para tamu datang ke keluarga. Ketika keduanya memilih foto, Yang Chen dan Sutong sedang mengobrol di bar. Kakak Chen, bagaimana situasi bibi baru-baru ini? Tanya Sutong. Berbicara tentang masalah ini, Yang Chen menghela nafas dan berkata dengan lemah, masih sama, kemarin saya pergi ke rumah sakit, dan dokter berbicara kepada saya tentang menyerah, tapi... Yang Chen tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Sutong tahu keputusannya, melihat kesedihan di mata Yang Chen yang tidak bisa disembunyikan, Sutong merasa sedikit masam di hatinya. Ibu angkatnya telah dirawat di rumah sakit selama lebih dari setahun. Sejak tahun ini, Yang Chen hampir menghabiskan semua tabungannya selama bertahun-tahun. Rumah sakit telah membujuk Yang Chen untuk menyerah lebih dari sekali, tetapi kegigihan Yang Chen dalam hal ini telah tidak ada yang berubah. Tidak dilahirkan dan dibesarkan, tidak ada imbalan. Bagi Yang Chen, kebaikan ibu angkatnya layak untuk semua yang bisa dia lakukan. Yo, pintunya akhirnya terbuka. Kupikir tempatmu gulung tikar. Pada saat ini, suara menghina datang dari pintu. Melihat orang itu datang, Yang Chen dengan cepat berdiri, berjalan ke pintu, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Saudara Qiang, mengapa kamu bebas hari ini? Zhang Qiang, bajingan di daerah ini, membawa beberapa adik laki-laki. Di bawahnya, biaya pembersihan dibebankan khusus untuk beberapa bisnis terdekat.
Mengapa saya di sini? Anda tidak memiliki poin di hati Anda. Lihat pintu ini, betapa kotornya itu, kata Zhang Qiang. Begitu kata-kata itu jatuh, adik-adik itu membuang semua sampah di tangan mereka ke pintu, termasuk botol air mineral, kulit pisang, dan kantong makanan ringan. Melihat bajingan dari kelompok orang ini, Yang Chen tidak berdaya, dan berkata, "Saudara Qiang, saya memiliki tangan yang ketat, dan saya benar-benar tidak punya uang ekstra. Saya akan membersihkan sampah ini sendiri." Yang Chen membungkuk untuk mengambil sampah di tanah, mengambilnya, rambut kuning di sebelah Zhang Qiang langsung menendangnya. Bagaimana masalah sepele seperti itu bisa membiarkan orang yang menjadi bos melakukannya sendiri? Ayo lakukan. Yang Chen duduk di tanah dan menyaksikan orang-orang itu mengambil sampah yang telah mereka lempar kembali ke tangan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia telah mengalami hooliganisme semacam ini lebih dari sekali, tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Uang cadangan, dan dia pergi ke rumah sakit kemarin untuk membayar sebagian biaya pengobatan di muka. Jika dia tidak bisa segera mendapatkan pekerjaan, dia bahkan tidak mampu untuk makan. Saudara Qiang, mengapa Anda tidak memberi saya waktu lagi? Santai saja, dan ketika saya punya lebih banyak uang, saya akan memberikannya kepada Anda sekaligus, kata Yang Chen. Zhang Qiang berjalan di depan Yang Chen, dan berkata dengan merendahkan, "Yang Chen, saya tahu bahwa ada benda lama yang tinggal di rumah sakit yang akan mati. Jika dia mati, dia akan mati. Mengapa Anda harus membuang uang padanya? Saya mendengar bahwa Anda juga tidak. Dia miliknya sendiri, mengapa membuang-buang uang untuknya? Jika Anda memiliki uang ini, lebih baik berbakti dan berbakti kepada saya, dan saya dapat membuat Anda tetap aman. Saudara Qiang, saya dibesarkan olehnya, tolong hormati." Yang Chen menggertakkan giginya. "Hormat?" Zhang Qiang menampar wajah Yang Chen, meludah dengan jijik, dan berkata, "Jika kamu punya uang, aku akan menghormatimu. Jika kamu tidak punya uang, kamu hanya seekor anjing. Sial, kamu masih ingin saya untuk memberi Anda wajah? Anda seperti apa?" Saudara Qiang, Saudara Chen benar-benar tidak punya uang, Anda dapat memberinya rahmat. Ketika dia punya uang, dia pasti akan memberikannya kepada Anda, kata Sutong dengan sakit hati. Zhang Qiang memandangi kaki panjang di bawah hotpen Sutong, menjilat bibirnya, dan berkata, "Apakah kamu ingin membantu bosmu?" Melihat mata jahat Zhang Qiang, Sutong tanpa sadar mundur selangkah dan berkata, Saya juga tidak punya uang. Saya tidak punya uang untuk dibicarakan, selama Anda bersedia menemani saya tidak akan mempermalukannya hari ini, bagaimana?" Zhang Qiang berjalan ke Sutong, mengambil napas dalam-dalam, dan melanjutkan, "Parfum jenis apa yang Anda gunakan? Baunya sangat menawan, itu telah membangkitkan keinginan saya di pagi hari." Saudara Qiang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia hanya seorang pekerja, jangan mempermalukannya, kata Yang Chen. Zhang Qiang melirik Yang Chen dengan tidak sabar, dan berkata dengan marah, "Yang Chen, hari ini Anda dapat memberikan uang, atau membiarkan adik perempuan ini menemani kami minum dan minum, jika tidak, jangan pikirkan itu. Hari ini, saya menghancurkan semua barang-barang di toko Anda. Foto-foto itu akan menghabiskan banyak uang. Anda dapat memikirkannya dengan jernih." Saudara Qiang, apakah Anda mencoba memaksa saya ke jalan buntu? Mata Yang Chen tiba-tiba menyipit. Tidak ada gunanya menunjukkan kepengecutan untuk dia, yang tidak punya tempat untuk pergi, jadi dia hanya bisa mencoba untuk menguatkan sikapnya. Bab 313. Zhang Qiang bukanlah orang yang benar-benar berani menimbulkan masalah. Dia adalah tipikal pengganggu dan takut akan kesulitan. Bagaimanapun, dia bukan karakter yang kuat. Dia bergantung pada beberapa orang di bawah tangannya untuk menghasilkan banyak uang di daerah ini. Di faktanya, orang-orang jujur itulah yang diganggu. Dia mungkin merasa bersalah, tetapi dia sangat akrab dengan Yang Chen, dan tahu bahwa Yang Chen tidak dapat membuat percikan. "Yang Chen, jangan berpura-pura bersamaku, jadi bagaimana jika kamu membawamu ke jalan buntu? Jika kamu berani membuat masalah besar, aku akan membiarkan lelaki tua yang terbaring di ranjang rumah sakit tidak hidup dalam damai, apakah kamu percaya?" Mata Zhang Qiang terlihat menyeramkan.
Mendengar kalimat ini, kemarahan Yang Chen langsung menghilang, dan dia berkata dengan lemah, "Saudara Qiang, beri saya beberapa hari lagi. Setelah saya menerima pekerjaan, saya pasti akan memberi Anda uang. Mainkan, saya ingin uangnya sekarang, Anda dapat menemukan cara dan memberi Anda 10 menit, kata Zhang Qiang dengan sikap yang kuat. Pada saat ini, Han Xian dan Su Yingxia, yang telah memilih foto di toko, hampir sama. Mereka akan meminta Zhang Qiang untuk memilih foto yang mereka pilih, tetapi mereka melihat sekeliling dan tidak dapat melihat foto Zhang Qiang. Angka. Hei, kemana mereka pergi? Su Yingxia berkata dengan tidak dapat dijelaskan, bahkan Su Tong pun pergi. Han Xian tersenyum ringan. Ketika dia berada di Pulau Bedrock, dia menemukan bahwa alis antara Yang Chen dan pemiliknya sulit. Hubungannya dengan Su Tong sedikit rumit? Saya tidak melihatnya, orang ini cukup bajingan secara emosional. Tunggu, mungkin mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Han Xian berkata, meskipun dia tidak melakukan hal semacam ini, itu tidak berarti dia akan bertanya kepada orang lain dengan intinya, jadi bahkan jika Yang Chen adalah bajingan. Tidak masalah baginya, dia tidak akan ikut campur. Keluar dan cari udara segar, tempat ini sangat pengap, kata Su Yingxia. Han Xian menganggukkan kepalanya, tempat ini tidak sering dibuka, sehingga kurangnya sirkulasi udara membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Berjalan ke pintu, Han Xian dan Su Yingxia melihat Yang Chen duduk di tanah, serta geng-gangster Zhang Qiang yang memamerkan kekuatan mereka. Ketika Zhang Qiang melihat Su Yingxia, kilatan kejutan melintas di matanya. Orang-orang seperti dia, selain melihat keindahan nyata di TV, biasanya menghubungi salon rambut pinggir jalan tingkat rendah. Secara alami, mereka tidak dapat melihat tingkat kecantikan Su Yingxia. Yang Chen, kamu masih berpura-pura miskin denganku, mereka berdua adalah tamumu, kan? Zhang Qiang memandang Su Yingxia dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Siapa kamu?" Han Xian bertanya. "Bukan urusanmu untuk memungut biaya pembersihan. Jika kamu tidak ada hubungannya, jangan ikut bersenang-senang. Cepat dan keluar." Zhang Qiang memandang Su Yingxia dengan iri, tipikal orang yang bernafsu dan memiliki tidak ada keberanian. Biaya kebersihan? Han Xian tertawa ketika dia mendengar 3 kata ini, dia tidak menyangka masih ada orang yang melakukan bisnis seperti ini hari ini. "Saya pikir cukup bersih di sini," kata Han Xian. "Wah, tidakkah kamu tahu ada apa? Beri kamu kesempatan untuk keluar dari sini. Keluar saja dari sini. Apakah kamu harus membuat masalah untuk dirimu sendiri?" Kata Zhang Qiang tidak senang. "Yuncheng saat ini adalah wilayah Moyang, kan? Apakah Anda mengumpulkan biaya pembersihan untuk Moyang, atau apakah itu masuk ke saku Anda sendiri?" Kata Han Xian. Bagi Zhang Qiang, Mo Yang adalah pria tingkat atas, dan dia lebih dari 1 galaksi jauhnya darinya. Namun, Han Xian tiba-tiba menyebut Mo Yang. Menurut pendapat Zhang Qiang, dia sengaja mencoba menakut-nakutinya, jadi Zhang Qiang juga mulai berbicara. "Wah, saya punya beberapa pengetahuan. Saya benar-benar mendengar nama saudara Yang. Sejujurnya, saya sepupu saudara Yang." "Bagaimana?" "Saya takut," kata Zhang Qiang dengan bangga. Han Xian tertawa malu. Dia sudah mengenal Mo Yang selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah mendengar dia memiliki sepupu. Pria ini jelas berpura-pura menjadi palsu. "Oh ya? Aku temannya, kenapa aku tidak pernah mendengarnya menyebutkannya?" kata Han Xian. Zhang Qiang juga geli, orang ini berani mengatakan bahwa dia adalah teman Mo Yang, dan dia membual bahwa dia telah bertemu lawannya. "Itu berarti hubunganmu dengannya tidak dekat, kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak pernah melihatmu? Aku bahkan minum dengannya tadi malam. Itu adalah kotak terbesar di ibu kota sihir. Saudara yang memberiku anggur paling mahal. Hubunganku dengannya seperti saudara." Kata Zhang Qiang, membual harus dilebih-lebihkan, jadi dia tidak memikirkan konsekuensinya sama sekali. "Benarkah? Kenapa aku tidak memanggilnya? Mari kita bertemu muka," kata Han Xian. "Saudara yang minum terlalu banyak tadi malam dan masih istirahat sekarang, saya tidak ingin mengganggunya," kata Zhang Qiang.
Han Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak meminta Anda untuk meneleponnya. Saya kira Anda juga tidak memiliki nomornya, jadi biarkan saya melakukannya. Setelah berbicara, Han Xian mengeluarkan teleponnya. Zhang Qiang tiba-tiba merasa bersalah ketika dia melihat pertempuran ini, orang ini tidak benar-benar mengenal Mo Yang. Jika demikian, omong kosongnya akan meledak. Namun, setelah melihat Han Xian dengan hati-hati, dia tampaknya bukan orang yang kuat, dia mungkin tidak mengenal Mo Yang, mungkin dia hanya berpura-pura. Memikirkan hal ini, Zhang Qiang merasa jauh lebih santai dan berkata, wah, kamu masih berakting denganku. Kamu juga bisa mengenal Mo Yang, sungguh lelucon. Saya juga minum dengannya, kebetulan saya bertemu dengannya, apakah Anda ingin datang dan bertemu dengannya? Kata Han Xian setelah panggilan terhubung. Zhang Qiang tidak bisa mendengar suara di ujung telepon, tetapi melalui nada Han Xian, dia bahkan lebih yakin bahwa Han Xian sedang membual. Seluruh Yuncheng, saya khawatir bahkan keluarga Tian tidak akan berani berbicara. Kepada Mo yang dengan nada seperti itu, bagaimana mungkin dia? Apakah Anda memenuhi syarat untuk memanggil Mo yang dengan nama depannya? Cukup bagus dalam berakting. Sayang sekali tidak menjadi aktor. Aku menunggu di sini hari ini untuk melihat bagaimana kulit sapimu meledak. Zhang Qiang tersenyum menghina. Selama periode ini, beberapa adik laki-laki berambut kuning terus menatap Su Yingxia, yang menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa pada Han Xian. Sampah semacam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat Su Yingxia untuk kedua kalinya. Kamu pergi dulu, kata Han Xian kepada Su Yingxia. Su Yingxia mengangguk, dan dia juga sedikit lelah dengan mata orang-orang ini, jadi dia membawa Su Tong kembali ke studio. Mata Zhang Qiang menunjukkan keengganan, dan tiba-tiba dia mendengar Han Xian berkata, lihat sekali lagi, dan aku akan merusak matamu. Yo, adik kecil, kamu sangat serius, aku tidak berencana melakukannya hari ini. Untuk menyusahkanmu, kamu harus memukul moncongnya, tapi aku tidak bisa menyalahkannya. Zhang Qiang memandang Han Xian dengan wajah dingin. Jangan bilang kamu bukan sepupu Mo Yang, bahkan jika dia tidak akan berani mengatakan apa-apa lagi jika aku ingin menghapusmu. Han Xian melanjutkan. Zhang Qiang tertawa terbahak-bahak, karena dia merasa bahwa kesombongan Han Xian menjadi semakin tidak dapat diandalkan, seolah-olah dia lebih kuat daripada Mo Yang. Di Yuncheng sekarang, Mo Yang adalah orang nomor 1 di wilayah abu-abu, dan bahkan Tianjia harus menyerah. Zhang Qiang benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa lebih kuat dari Mo Yang. Saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara terlalu banyak untuk sementara waktu. Kata-kata ini mencapai telinga Mo Yang. Jika Anda merasa baik, apakah Anda pikir Anda bisa berbicara omong kosong di belakangnya? Ancaman Zhang Qiang. Apakah saya berbicara omong kosong? Anda akan segera tahu, saya harap Anda tidak akan lemah saat itu, kata Han Xian. Kaki lemah? Saya belum pernah melihat Zhang Qiang sebelumnya, bagaimana saya bisa memiliki kaki yang lemah, kata Zhang Qiang dengan tenang. Lebih dari 10 menit kemudian, sebuah kendaraan komersial melaju ke gang. Melihat mobil ini, Zhang Qiang langsung memimpin gengnya untuk memblokir. Melihat situasinya, dia akan mengumpulkan tol. Setelah suara terburu-buru, pintu terbuka dan Lin Yong keluar dari mobil terlebih dahulu. Melihat Lin Yong, Zhang Qiang merasa sesak napas dalam sekejap. Segera setelah itu, Mo Yang juga turun dari mobil. Pada saat ini, kaki Zhang Qiang sudah lemah. Adapun apa yang dia bersumpah barusan, dia mungkin telah melupakan semuanya. Xian, kapan aku punya sepupu, bisakah kamu membuat kesalahan? Mo Yang berjalan ke arah Han Xian dengan tatapan bingung. Han Xian menunjuk Zhang Qiang dan berkata, ini, orang yang menyebut dirinya sepupumu, bukankah kamu minum bersamamu di Magic Capital tadi malam? Apa kamu? Mo Yang mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, berani dia menggunakan namanya untuk menipu dan menipu bukanlah hal yang kecil. Wajah Zhang Qiang pucat, dia tidak menyangka bahwa dia membual, tetapi Han Xian benar-benar banteng, dan panggilan telepon benar-benar disebut Mo Yang. Yang. Saudara Yang, saya berbicara omong kosong. Awalnya, saya hanya ingin membuat lelucon, tetapi saya tidak berharap, Zhang Qiang hampir menangis,
bagaimana bisakah dia berpikir bahwa Han Xian benar-benar akan menemukan Mo Yang? Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar menemukan sepupumu. Han Xian berkata sambil tersenyum. Zhang Qiang berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata, Saudara Yang, saya salah. Saya seharusnya tidak memalsukan kekuatan Anda. Saudara-saudara berambut kuning itu juga berlutut di tanah bersama Zhang Qiang, dan kesombongan sebelumnya menghilang. Saya datang untuk mengenali kerabat saya pagi-pagi sekali, dan Anda membuat masalah bagi saya, dan Anda ingin saya menyelamatkan Anda. Mo Yang berkata dengan dingin. Zhang Qiang sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Dia diam-diam melirik Han Xian, berpikir bahwa ini adalah semacam sosok abadi. Dia memanggil Mo Yang melalui panggilan telepon, dan melihat hubungan mereka, setidaknya mereka harus melakukannya. Berada pada pijakan yang setara. Yun Cheng, kapan karakter kejam seperti itu muncul? Saudara Xian, sial, saya pikir Anda membual dengan saya, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk menyombongkan beberapa kata, tetapi saya tidak berharap Anda benar-benar hebat, saya membuat Anda melihat lelucon, tolong, beri saya kesempatan, aku akan melakukannya di masa depan jangan pernah melakukan hal semacam ini lagi. Kata Zhang Qiang kepada Han Xian. Apakah kamu berhenti membual, atau apakah kamu tidak mengenakan biaya pembersihan? Han Xian bertanya. Wajah Zhang Qiang kesakitan, dia tidak perlu meledakkannya, tetapi dia tidak memungut biaya pembersihan, jadi apalagi yang dia lakukan untuk mencari nafkah? Oke, untuk membebankan biaya pembersihan di Uncheng, kamu benar-benar tidak peduli padaku Mo Yang, 3.000, serahkan ini padaku, kamu bisa melakukannya dulu, kata Mo Yang. Han Xian mengangguk, menyaksikan Zhang Qiang dibawa pergi. Dengan putus asa memohon belas kasihan, Han Xian tidak akan membiarkan dia memiliki belas kasihan sedikit pun, sampah sosial semacam ini, ngengat yang berspesialisasi dalam menggertak orang biasa, bahkan jika itu adalah kematian tidak ada yang perlu disesali. Saudara Xian, terima kasih. Yang Chen berdiri, berjalan ke Han Xian dan berkata dengan penuh terima kasih. Aku bilang aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mau, kamu bisa pergi ke Mo Yang. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia berjalan menuju studio.